selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib. Untuk ibadah kepada warga jemaat dan juga kepada bapak ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di jemaat GKI Betania Wasior. Pelayanan ini firman dari sahabat Bapak Samuel Alom. Ibadah pada sore pada Senin tanggal 25 September 2025. Kelas remaja dari Juni hari 3 Maret pelayan tetap mata berwajib. Kelompok program regulasi adik yang berjumlah tetap mata berwajib. Kelompok bisa berkompeten berdiri adik yang berjumlah adik Ayu dan Aurora Ramade. Pelayan serta Rosulta Diwali dan serta Akidah Boleh. Kelompok pelayan SMA adik yang berjumlah adik dan tiga Maniani. Pelayan nasional Melia Robola. Pada pas sudah terkenalkan karena ibadah PWS hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 kelompok satu yang menyambung anggota PWS di Bapak Dea pelayan ini ibadah bentuk ibadah konseptual tonton lagi namanya biar segala yang bernafas memuji Dia. Bumi bersuka cita, langit tinggikan namanya. Untuk itu saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 18, baiknya yang pertama sebanyak 2 kali. Kita akan menyanyi dalam bahasa Minahasa. Yesus Empo Makaryata serta kata-kata seterusnya. Amen.
Hidup kami yang penuh dengan Allah kami. Karena hidup kami, supaya ampunlah kami dalam sama lalu dialah kuasa kesucian tetap tinggal di hati kami. Kami dipanggil dari Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oleh satu kami, maka lebih benar bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita menyatakan ketika kita nyanyikan, Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk saling memberi salam satu dengan yang lainnya sebagai ungkapan syukur pengampunan yang telah kita terima. Yesus Tuhan.
yaitu pada ayatnya yang 35 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Kita semangat dengan 25. Kita akan membaca ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Kita pakai buku yang mulia dan bagian Al-Quran. Kita akan sehingga tidak sanggup bertahan di antara kami, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya dia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uang kepadanya dengan meminta bunga, juga makanan janganlah kau berikan dengan meminta bunga. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada kamu bodoh. Ia harus bekerja padanya. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual bunga. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allah. Tetapi budak laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekeliling. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negeri, orang-orang itu boleh menjadi milik. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus diri. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun berikutnya. Dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang itu.
Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembelian harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan diri. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan mata. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama anak-anak. Karena pada pula orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hamba yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allah. Sampai demikian membaca Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Shalom. 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 Seperti biasa, saya tidak melupa suara makin besar. Tapi yang sama senyum yang bilang damai sejahtera. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus, kita boleh berkumpul di minggu yang terakhir bulan September. Tidak terasa waktu ini berjalan begitu cepat. Kita sudah tiba di penghujung bulan yang ke-9. Dan hari ini kita membaca kembali bagian yang terakhir dari Imamat pasal 25. Oleh Sinode GKI di Tanah Papua memberikan tema perenungan bagi kita, berlaku adil bagi sesama tanpa mencari keuntungan. Saudaraku di dalam Tuhan, sudah 3 minggu berturut-turut kita membaca 3 perikop yang lain sebelumnya, perikop sebelumnya dari Imamat pasal 25 ini. Dan sudah 3 minggu berturut-turut juga kita tahu bahwa Imamat 25 ini dia memuat perintah, dia memuat hukum, tapi juga dia memuat peraturan dari Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa ketika dia ada di atas gunung Sinai. Sudah 3 minggu berturut-turut. Ibaratnya kita menonton serial film, Bapak Ibu, ini episode terakhirnya hari ini. Rugi sekali kalau kita tidak tuntaskan episode terakhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ketiga perikop yang sebelumnya itu, kita tidak hanya tahu tentang peraturan dari Allah yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel, tapi juga lewat 3 perikop ini kita tahu tentang apa yang dianggap penting oleh Allah bagi hidup bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga untuk kita semua hari ini. Lewat pembacaan 3 minggu, kita tidak hanya dengar sekedar tentang Al-Quran, tapi kita juga sedang dengar apa hal yang dianggap penting oleh Allah bagi hidup Israel di masa lalu, tapi juga untuk kita hari ini. Saatnya sedikit dari 2 perikop di 2 minggu yang pertama. Apa hal yang penting ya Bapak? Ini mudah-mudahan saya dari minggu pertama.
Apa hal yang penting dari hidup pertama? Tidak berpihak dengan tugas jemaat yang menggerakkan sama dengan dari jemaat. Apa hal yang penting dari 2 minggu pertama? Pembebasan. Tentang Pembebasan. tentang pembebasan, tentang ini akhir-akhir ini pendeta tidak terlihat ada sedikit kurang beres. Ini menyebabkan banyak dari dalam suara kecil yang tidak bagus sampai minggu yang 2 minggu yang pertama hal yang penting tentang tanah jadi penting. Lalu minggu kemarin yang penting adalah rumah, tanah, rumah jadi hal yang penting bagi Allah. Dan hari ini dalam pembacaan di Perikop untuk ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-55, Bapak Ibu, hal ketiga yang penting bagi Allah hari ini adalah tentang manusia dan sesamanya adalah hal yang penting bagi Allah. Tanah, rumah, dan manusia serta sesamanya adalah hal yang penting bagi Allah. Saya mengajak kita melihat perikop ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, Allah memberi beberapa ketentuan bagi bangsa Israel mengenai sesamanya manusia. Ada 3 ketentuan yang Allah kasih. Pertama, ketentuan yang pertama itu dari ayat 35 sampai dengan ayat 38. Allah kasih ketentuan pertama begini. Kalau kita hidup sama-sama, kalau Israel hidup sama-sama, kalau ada saudara yang jatuh miskin, kalau ada saudara yang susah, haruslah dibantu. Bantuannya itu baik berupa uang, tapi juga berupa makanan. Tapi Allah kasih catatan bahwa untuk saudara kita yang jatuh miskin, bantuan kita itu tanpa mengambil untung, tanpa mengambil bunga, ataupun tanpa mengambil riba. Ayat 35 sampai 38. Ketentuan yang kedua itu di ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Di sana dikasih ketentuan yang kedua itu begini. Kalau karena keadaannya yang jatuh miskin, kemudian kita punya saudara yang menyerahkan dirinya untuk jadi budak kepada orang sebangsanya. Kalau karena keadaannya itu dia menyerahkan dirinya untuk jadi budak, ayat 39 sampai 43 Allah bilang dia tidak boleh diperlakukan dengan kejam. Walaupun dia serahkan diri jadi budak, dia tidak boleh diperlakukan dengan kejam. Tapi juga ketentuannya sampai kepada tahun Yobel tahun ke-50 dia harus dibebaskan. Dia dan anak-anaknya diizinkan pulang ke milik nenek moyang. Allah kemudian kita baca di ayat 44 sampai 45, Allah kasih ketentuan bagi orang Israel bahwa yang boleh menjadi budak mereka adalah dari antara bangsa di sekeliling mereka, dari antara anak-anak pendatang yang tinggal bersama di antara mereka. Ayat 46 ada penekanan, tidak boleh memperlakukan saudara sebangsa dengan kejam. Aturan yang ketiga itu di ayat 47 sampai dengan ayat 54. Ini aturan penebusan bagi saudara sebangsa. Tadi kalau ada saudara sebangsa yang memperbudak dirinya kepada kita yang sama-sama sebangsa. Tapi kalau karena kesusahan, saudara kita memperbudak dirinya kepada orang asing atau kepada orang pendatang, maka ada hukum. Saudara sebangsa harus bisa menebus diri, harus bisa menebus saudara yang memperbudak dirinya kepada orang lain. Tapi juga kita membaca kemudian bahwa sekali lagi Allah memberi pesan bahwa jangan diperintah dengan kejam di depan mata mereka.
Aturannya juga sama. Pada waktu kami di Rodo, mereka harus diizinkan untuk mudik. Bapak Ibu, Saudara, di ayat 55 yang terakhir, Allah memberi penegasan. Mengapa semua itu perlu dilakukan? Sebab hanya Allah sajalah yang menjadi Tuhan atas Israel. Israel adalah hamba dari Allah sendiri, yang dibawa keluar dari Mesir oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, maka itu dari keseluruhan perikop yang terakhir ini, kita dapat sebuah pesan penting dari bagian ini. Dari perikop yang terakhir ini, kita dapat sebuah pesan penting bahwa Allah menentang perlakuan kejam. Allah menentang perlakuan yang semena-mena, yang sewenang-wenang kepada sesama manusia. Allah tidak mau kita manusia bertindak sesuka hati terhadap sesama. Allah tidak mau kita menjadi manusia yang menjadi tuan yang kejam atas orang lain. Sebab sesungguhnya tidak ada kita yang lebih daripada orang lain. Tidak ada kita yang lebih daripada yang lain. Hanya kepada Allah saja Israel menjadi hamba. Tapi juga di sini Bapak Ibu, ada dua kali ayat Allah memberi penjelasan. Di ayat 36 dan di ayat 37. Allah menggaris bawahi supaya kita manusia tidak berlaku kejam satu dengan yang lainnya. Dasar dari perintah itu, pedoman dari perintah itu adalah rasa takut akan Allah. Perlakuan kita kepada sesama dasarnya adalah karena rasa takut akan Allah. Sekali lagi, waktu kita belajar dalam perintah Allah tentang iman, kali ini Allah bicara rasa takut akan Allah menjadi dasar. Sebab rasa takut akan Allah yang memerintah dalam hati seseorang akan mampu menahan diri kita untuk tidak bikin salah, tidak bikin susah orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Maka kali ini kita dapat mengajarkan bahwa Allah memandang bangsa Israel, tapi juga untuk kita semua hari ini Allah memandang manusia dan sesamanya sebagai hal yang penting. Karena itu Allah melindungi mereka dengan berbagai cara, tapi juga dengan berbagai peraturan. Salah satunya yang kita baca di minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi manusia dan sesamanya adalah hal yang penting bagi kita. Kalau di bumi pendeta yang kita. Lalu bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita memandang sesama kita? Atau kalau kita mundur sedikit, pendeta tanya, sebenarnya siapa sesama manusia menurut kita? Siapa sesama kita menurut kita? Siapa sesama kita? Oh, Ibu tidak tahu siapa sesama kita. Siapa sesama kita? Teman, saudara. Ayo sudah, pendeta tidak tahu mana yang mau isi. Siapa sesama menurut Bapak Ibu? Banyak budaya di zaman dulu punya pandangan yang sempit tentang sesama manusia. Dalam budaya dulu, sesama manusia itu hanya terbatas pada orang yang sebangsa dan seagama. Sekali lagi, terbatas hanya pada yang sebangsa dan seagama. Sebab budaya yang macam begitu itu lahir di masyarakat yang tertutup.
Mereka belum bisa bergaul dengan orang dari bangsa atau agama yang lain. Karena itu, kalau orang melihat orang yang datang dengan kulit yang warnanya lain, wajahnya lain, pakaiannya lain, orang akan melihat aneh. Kenapa dia tidak begitu? Maka itu kenapa waktu ini datang orang-orang lihat kulit putih. Orang kulit putih yang datang. Kita merasa aneh ketika kita melihat orang lain yang berbeda tampilannya dengan kita. Tapi itu budaya masa lalu. Bagi orang yang hidup di masa lalu, kulit wajah pakaian yang berbeda adalah aneh dan asing. Karena itu kenapa kita bilang orang lain di luar kita sebut orang asing. Kata asing itu artinya aneh atau tidak biasa. Padahal betul kan mereka aneh. Mereka aneh atau tidak? Tidak. Mungkin kau juga lihat itu aneh. Bukan berarti mereka aneh. Tapi Bapak Ibu, sisa-sisa budaya zaman dulu yang punya pandangan sempit macam begini masih ada sampai sekarang. Walaupun zaman sudah berkembang, walaupun kau pakai HP Android, pakai 5G, tapi pikiran dari orang masih sendiri. Orang lain itu orang asing dari ini. Ada orang yang tetap memelihara anggapan bahwa sesama kita hanya orang yang sebangsa dan seagama. Kalau kita merasa kesulitan, maaf. Kalau kita tidak seagama, maaf. Contoh itu coba lihat di bawah itu mengatur nomor kontak, nomor itu simpan itu siapa-siapa semuanya. Saya contohnya. Hari ini orang yang biasa agama sedikit sekali bisa kontak aku. Karena dari banyak saya simpan teman-teman pendeta yang ngomong. Jadi sendiri. Ada orang yang tetap pelihara anggapan bahwa sesama kita hanyalah orang yang sebangsa seagama. Karena itu, kadang-kadang kalau ada orang lain yang beda bangsa, beda agama, kita masih kurang senang. Dan mungkin tanpa kita sadar, Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin tanpa kita sadar, kita juga terjebak dalam pandangan yang sempit yang sendiri. Kalau begitu, siapa sesama kita? Pertanyaannya begitu. Siapa sesama kita? Semua orang. Sesama manusia. Bapak Ibu Saudara, pernah ada satu orang tanya seperti itu kepada Tuhan itu. Ada satu orang tanya begitu kepada Tuhan Yesus. Pertama dia tanya, "Guru, apa yang harus saya bikin untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus tanya, "Apa yang kau baca? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri." Yesus bilang, "Bikin begitu sudah tadi." Tapi terus dia tanya, "Guru, siapa sesama manusia?" Yesus jawab dia dengan satu cerita. Ada satu orang, dia lewat turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamuk, bukan hanya dirampok, dia dipukuli sampai habis-habisan. Ketika dia terkapar di situ, seorang imam turun lewat jalannya. Tapi imam itu ambil jalan yang lain. Seorang Lewi juga turun lewat jalan situ. Tapi apa yang orang Lewi itu sama, dia lewat jalan yang lain. Tapi kemudian ada satu orang yang lewat, yang dalam perjalanan, yang juga sedang dalam perjalanan lewat itu, dan hatinya tergerak oleh belas kasih. Siapa? Siapa ini? Orang Samaria. Orang Samaria. Orang Samaria. Dan karena tergerak oleh belas kasihan, orang Samaria ini dia bikin banyak hal. Balut luka, siram dan minyak dan anggur kasih naik ke atas keledai.
siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatnya adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke kami? Orang yang bercerita dia jawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Lukas 10 ayat 29 sampai 33. Maka Bapak Ibu, yang menjadi sesama manusia adalah orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yang menjadi sesama manusia adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Yang menjadi sesama adalah orang yang bisa kasih tempat di dalam hatinya untuk orang lain. Sesama manusia adalah mereka yang membutuhkan tempat di hati. Dari cerita Tuhan Yesus itu menarik untuk disiplin Bapak Ibu. Yang tolong itu bukan imam orang Yahudi, bukan sesamanya orang Yahudi atau yang sama-sama agama Yahudi. Yang tolong adalah orang Samaria, orang yang bukan sebangsa, bukan seagama. Dan di waktu itu orang Samaria itu adalah sendiri dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi bilang kita tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak, kita tidak bergaul dengan mereka. Mereka bukan kelas kita, tapi orang yang kelas 2 ini yang kemudian menyatakan dirinya sebagai sesama manusia bagi korban perampokan yang terjadi. Sebab dalam diri orang Samaria, dia tahu bahwa sesama manusia adalah orang yang sekarang di depan matanya membutuhkan pertolongannya. Tidak peduli apa kebangsaannya, tidak peduli apa agamanya. Itulah jiwa Kristus tentang sesama manusia. Bagi Yesus, sesama manusia adalah orang yang adalah hal yang konkret kepada kita. Orang yang ada di depan mata kita, yang sedang memerlukan tempat di dalam hati. Entah mungkin dia lagi perlu segelas air, entah mungkin dia sedang perlu sepiring nasi, atau mungkin dia sedang perlu perlindungan, pembelaan, atau penerimaan. Pada akhirnya, bagaimana dengan kita semua yang hari ini duduk dalam rumah Betania ini? Siapa sesama kita yang ini? Kalau tadi Bapak Ibu tidak jawab, sekarang saya harus begini. Siapa sesama kita? Yang membutuhkan pertolongan. Ayo, jangan disir-disir. Nanti Bapak Ibu lihat tidak jelas tentang siapa sesama. Siapa sesama kita? Yang membutuhkan pertolongan. Orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang membutuhkan belas kasihan. Saya harap, pendeta harap, sesudah hari ini tidak ada yang bilang bahwa sesama kita adalah yang sebangsa dan seagama dengan saya. Tidak ada. Sebab dulu zaman saya masih sekolah, kenal sekali sebutan komen dengan Ambel. Dulu kenal sekali sebutan komen dengan Ambel. Kalau macam saya mungkin saya bingung mau sebut dia siapa? Komen Ambel sama mama komen. Tapi saya bangga bahkan dari Ambel. Tidak mungkin saya ciptakan istilah yang baru lagi. Dulu kenal sekali sebutan komen dengan Ambel. Tapi akhirnya sebutan itu membuat jurang yang cukup besar di antara kita. Akhirnya hari ini kita bilang komik Ambel bukan Ambel. Lalu siapa yang memegang kebenaran ini? Hari ini sebutannya mungkin lebih modern.
OAP dan non-OAP. Tapi hari ini sebutan itu juga bikin jurang di atas. Lalu, di mana naluri kita tentang sesama manusia? Di mana naluri kita tentang sesama manusia? Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang mengasihi manusia dan sesama. Ia adalah Allah yang berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan Allah kita adalah Allah yang menentang perlakuan kejam terhadap sesama manusia. Karena itu Yesus selalu masih perintah yang kita mendengar tiap minggu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. kalimat belakangnya ini jangan dihilangkan. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita tidak mau disakiti, tidak mau disinggung, tidak mau diperlakukan tidak adil, jangan bikin orang. Konsepnya begitu. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin Bapak Ibu jemaat datang ibadah yang begini. Semua hari di dalam itu campur-campur di dalam. Kamu pakai dari Papua menyanyi bahasa Jawa. Mungkin ada yang nanya pendek atau menyanyi lagu roken atau ada orang Muslim dalam sini. Benar. Tapi sebagai sesama saudara, mereka adalah kita dan kita adalah Yesus. Tidak bisa dipisah. Tapi juga hari ini 2 hari ke depan kita akan selesaikan September ini. Lalu masuk Oktober di bulan yang kita tahu bersama. Itu waktu pertemuan kita bulan depan. Sebagai sesama, kita akan hadapi tugas besar dan momen besar. Kalau Bapak Ibu ingat, Bapak Bupati yang sekarang, Bapak yang disambut dalam sambutan pertama sesudah serah terima Bapak Bupati berjanji mulai hari ini tidak ada lagi sebutan orang Nyaman atau orang Nusantara. Tapi Bapak Bupati bilang orang Nyaman dan sesama orang Bunda. Di kalimat itu ada pesan penting orang Bunda dan sesama orang Bunda menuju kepada momen besar bulan depan, hajatan 1 abad nubuatan domine Ishak Samuel Kenny. Perayaan ini bukan milik orang Bondama saja, bukan. Perayaan ini bukan milik orang Papua saja, bukan. Perayaan ini bukan milik orang gereja saja, bukan. Tapi ini milik kita bersama. Maka mari saling membantu dan saling mengingatkan. Bapak Ibu Saudara, mari pandang setiap orang di sekeliling kita sebagai sesama kita. Para kita menjadi benar-benar dari kiri kanan, lihat kiri kanan depan belakang. Kalau kiri kanannya bestinya, konconya, keluarganya, coba buang mata lihat depan belakang. Lihat depan belakang, yang di luar sudah lihat depan belakang, sudah. Bapak Ibu, lihat kiri kanan depan belakang dan lihat dia bahwa dia adalah sesama kita yang perlu dijaga kehidupan, yang perlu diperlakukan dengan baik, bukan dengan semena-mena, bukan sewenang-wenang, bukan juga dengan kejam. Perlakuan semena-mena itu bukan hanya dengan tindakan, kata-kata juga. Orang di sekeliling kita adalah sesama kita yang perlu disokong, perlu dibantu supaya dia bisa hidup di antara kita tanpa membedakan apapun. Saya mengakhiri perenungan kita khotbah
dengan membaca Amsal 14 ayat 31. Bapak Ibu boleh buka juga bagian Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31 berkata, kita baca bersama 1, 2, 3. Siapa memberikan seorang yang lemah, memberikan kebenaran. Tetapi siapa yang berbelas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Tuhan menolong kita semua sebagai sesama manusia yang patuh kepada amanah Tuhan bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan, meresponi pemberitahuan firman Tuhan, kita hendak melakukan percayaan ini. Bersama dengan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman Gereja Kristen Injil di Tanah Papua dengan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemeliharaan segala yang diciptakan dan menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang maha dan menyelamatkan manusia yang berkuasa dengan menerima dan roh. Aku percaya kepada Kristus membuatnya dalam kebenaran selama kebenaran sejahtera yang mendatangkan kembali. Ada tubuh Kristus yang peduli yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan bumi. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua baik alam ciptaan Allah, bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan untuk manusia. Kita melakukan nyanyian rohani 85 bait pertama dalam bahasa Indonesia. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Mazmur 96 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-9.
PMK Karya Wasyo dan juga Majelis Jemaat beserta seluruh warga jemaat atas dukungan doa, dana, daya dan juga membantu kami fasilitas di gereja sehingga teman-teman kami dapat berlatih kurang lebih 4 bulan untuk persiapan konser Seruling Emas nanti. Pada kesempatan ini juga kami melanjutkan dan menjadikan tadi kami mengundang Bapak Ibu warga jemaat pada tanggal 4 Oktober nanti yang tidak punya kesibukan bisa menghadiri konser Seruling Emas. Kami akan membawakan 16 lagu gabungan dari nyanyian Seruling Emas dan Suara Gembira. Yang tidak sempat hadir bisa menyaksikan melalui live streaming. Saya kemudian menyampaikan bahwa pada siang hari dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu warga jemaat yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Wilayah paling timur negeri ini dikenal dengan bentangan tanah yang luas, tanah yang kaya. Ombak berdebur lembut di tepian pantai. Hutan lebat membentang luas dan kicauan burung memenuhi udara. Seakan menyanyikan harmoni ciptaan Tuhan. Di tanah yang penuh berkat inilah jejak peradaban mulai ditorehkan. Leluhur kita hidup bersatu dengan alam, menjaga tanah, laut dan hutan sebagai warisan bagi generasi berikutnya. Semua itu menggambarkan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan. Mazmur 104 ayat ke-24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Hari ini 100 tahun kemudian kita berkumpul untuk mengenang, merayakan dan melanjutkan perajaan itu bersama kita rayakan dalam konser Seruling Emas paduan suara Nafiri 100 tahun peradaban di tanah Papua. Sujud kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, Andoi, Atom Asalami, Anasir, orang.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di tanah Papua seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di Teluk Bondama seperti di surga, dan jadilah kehendak-Mu atas kami sekalian seperti juga di surga. Terimalah seluruh persembahan umat-Mu yang kami bawa dari dunia. Sebab kami tahu sungguh hari ini Tuhan jadikan kami bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi Tuhan tahu sesama kami di sekeliling kami, supaya wajah Tuhan yang tidak terlihat itu kami lihat di wajah sesama kami. Lalu kami belajar menghargai hidup sesama kami, mengasihi sesama kami, menaruh belas kasihan kepada sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Allah yang hidup, terima kasih untuk perjalanan 4 minggu di bulan September. Kami bawa seluruh pujian dan hormat hanya kepada-Mu untuk semua kemampuan yang Tuhan beri bagi kami dalam hidup dan kerja, dalam tanggung jawab dan pelayanan, dalam kesaksian dan segala pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan atas kami sekali. Sebagai jemaat Tuhan, sepanjang minggu-minggu ini kami telah bekerja dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Secara khusus dalam persiapan perayaan 1 abad pembuatan Dominion Isak Samuel Kei dari Pak Kapu, Jemaat Betania Wasio akan menerima tamu yang banyak yang tutup. Sepanjang minggu ini kami telah mengusahakan apa yang bisa kami usahakan. Bahkan hari ini umat-Mu juga membawa persembahan syukur baik berupa uang, tapi juga berupa barat untuk menolong pelayanan ini. Tuhan, berkatilah setiap tangan yang telah terulur untuk memberi dengan sukacita, tanpa sungut-sungut, tanpa perkataan apapun. Allah kembalikan berkat yang berlimpah dalam hidup tiap pribadi dan keluarga. Tapi kalaupun ada yang memberi dengan kata-kata yang tidak membangun, Allah perhitungkan bagi mereka. Biarlah mereka tahu sungguh berkat yang hari ini kami terima datangnya juga dari tangan kasih Tuhan. Dan kami hanya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, bukan milik kami pribadi. Terimalah persembahan syukur umat-Mu ya Allah. Tapi juga yang mempersembahkan tenaga mereka, yang mempersembahkan waktu mereka, yang mempersembahkan pikiran mereka, perasaan mereka, setiap gagasan yang membangun. Tuhan memberkati setiap bapak-bapak, orang-orang muda yang bekerja di dapur umum dan rumah makan, tapi juga menyiapkan penginapan-penginapan. Mama-mama yang dengan tangan mereka setia untuk memasak. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Beri tenaga yang ekstra yang daripada-Mu ya Allah. Sebab sesungguhnya pertempuran kami baru akan dimulai di bulan ini. Kuatkan kami untuk menghadapi tantangan ini ya Allah. Sebab kami tahu sungguh ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kami. Maka Allah akan memampukan kami menembus segala sesuatu demi hormat dan kemuliaan bagi kami. Pekerjaan di sepanjang bulan Oktober kami dalam tangan Tuhan. Beri kami sehati sepikir, beri kami satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menghalangi kami, apapun pikiran yang menghambat kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar oleh kasih dan anugerah Tuhan kami dimampukan untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Bersama dengan persembahan kami di minggu pagi hari ini, kami berdoa
untuk beberapa keluarga yang membawa pengucapan syukur ini. Pengucapan syukur dari istri Bapak Martin untuk berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga. Allah memberkati. Pengucapan syukur dari keluarga Yeko atas ulang tahun anak Nicholas Purwa tanggal 15 September 2020 genap berusia 7 tahun. Memberkati anak pasti dalam pertumbuhan perkembangan dan kehidupan. Mengucap syukur untuk ulang tahun yang ke-76 tahun dari Bapak Efraim. Untuk ulang tahun anak itu Bintang Swedito yang genap berusia 1 tahun pada tanggal 26 September 2020 juga akan berusaha tumbuh kembang bersama dengan keluarga kecil Budi kami berdoa untuk anak-anak dari Indonesia yang boleh berulang tahun pertama tanggal 23 September 2020. Berdoa menyerahkan persekutuan dari Ibu Novel Boni, persekutuan dari seorang pemuda yang tidak menjadi Tuhan terima kasih untuk pemberian syukur kami. Allah memasuki minggu kerja yang baru kami taruh seluruh kehidupan kami bersama. Mari berjalan bersama Yesus supaya biarlah dalam kasih dan anugerah Tuhan kami tidak memperhitungkan siapa kami dan siapa sesama kami. Maka kami orang Papua atau bukan, kami komin atau ambil, kami tidak hitung lagi Tuhan. Tapi kami harus tanah ini untuk mengusahakan dan memelihara tanah ini. Karena Tuhan telah memberikan menjadi berkat bagi kami semua. Kehidupan pekerjaan kami di atas tanah peradaban di kawasan Purwokerto, Tuhan memberkati kita. Kami juga harus dalam kami kehidupan. Supaya sekalipun kami ada dalam kerja yang baik, tapi biar kami juga datang dalam beribadah untuk memperoleh ketuhanan yang daripada yang Kristus. Di hari ini Bapak menghadap kepada hamba bawa juga panduan suara nanti yang dalam sayang Tuhan hendak mengasih transform pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2020. Semua yang menyediakan diri menjadi alat kecil di tangan Tuhan yang besar, Tuhan memberkati. Dan dalam doa kami hari ini, kami percaya sungguh Tuhan mengutus paduan suara nanti untuk menyuarakan kasih Tuhan bagi tanah Papua, menyuarakan kasih Tuhan bagi orang Papua, tapi juga menyuarakan kasih Tuhan bagi sesama orang Papua. Tapi juga menghadap karya kami Domine Saksama yang mengajar kami bangsa itu, mengajar kami menyanyi dengan indah, karena Dia tahu benar. Allah minta biarlah konser itu akan membuka seluruh perayaan satu abad kerajaan dan satu abad perbuatan Domine Saksama menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk sapaan bagi kami semua dalam ibadah ini. Terima kasih kami yang tidak dapat orang-orang yang sudah ambil mereka yang sakit di rumah maupun di rumah. Mereka yang dalam masa pemulihan kalau maju tapi juga pemulihan dari kesakitan mereka. Tuhan menjamah memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami di dalam rumah ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa untuk hari ini dan untuk beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Minggu berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Silakan duduk. Diharapkan juga kepada PKB, Pak, dan bisa misi demikian. Dan saya rasa jam 9 pagi kita kepada kewajiban PKB bertanya bahwa ibadah KPI juga akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 September 2025 jam 5 sore di Taman Masasoya. Sangat mengharapkan untuk bagaimana bagian dalam ibadah ini. Sesibuk-sibuknya kita dan kesibukan kita baik persiapan dan pada kita Imam kata nota Republika dengan baik kita juga Republika untuk jasa satu alat demokrasi gerakan bekerja bersama-sama.
asli. In the silence of the night, hope is rising like the dawn. Chains are breaking, fear has vanished, for your kingdom still goes on. Through the fire, through the storm, you have carried us with grace. Every shadow fades before you, light eternal fills this place. Hearts awake and lift the sound. Every nation, holy ground. Let creation sing it loud. Hallelujah, hallelujah. Every tongue will rise and say, hallelujah, hallelujah. You are Lord, the truth, the way. Every tear you turn to joy, every wound you make restore. You are mercy, you are justice, you are Savior.